Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 11 yang bertema model studi Al-Quran dan hadis di era kontemporer. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama kelompok. Yang pertama ada Mira Aprianti, yang kedua ada Muhammad Wahyu Wicaksono, saya sendiri. Yang ketiga ada Agila Naswa Natania. Untuk struktur membaca, untuk Agila slide ketiga sampai kelima. Untuk saya sendiri slide ke-6 sampai slide ke-8. Untuk Mira slide 9 sampai slide 12. Langsung saja, nggak usah lama-lama, kita akan mempresentasikan studi Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan dinilai ibadah bagi yang membacakannya. Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sepanjang masa. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman dalam hidupnya. Ditinjau dari segi kebahasaannya, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang memiliki arti membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Quran, yakni pada ayat 17 dan 18 surat Al-Qiyamah, yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti atau amalkan bacaannya. Pada era kontemporer, studi Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada model tafsir sastra dan model hermeneutika. Model tafsir sastra. Model tafsir sastra Al-Quran di era kontemporer, setidaknya pada paruh akhir abad ke-20, mendapatkan perhatian yang lebih dan istimewa. Ini terlihat dari banyak kerjasama yang dihasilkan pada kurun waktu tersebut. Kekayaan karya yang demikian bisa dirunut pada Amin Al-Khuli pada tahun 1895 sampai 1966 yang mengembangkan pemikiran Al-Manhaj Al-Adabi dalam penafsiran Al-Quran. Metode yang ditawarkan tersebut dikembangkan dan diaplikasikan dengan baik oleh M.A. Khalafalah Aisyah Abdurrahman bin Sati pada tahun 1998. Seorang ulama ahli bahasa dan sastra dari Universitas Al-Azhar yang merupakan murid dari Amin Al-Khuli mencoba menyempurnakan studi Al-Quran ini dengan model tafsir sastra tematik. Sastra tematik yang dimaksudkan di sini adalah corak tafsir modern yang pengkajiannya dikhususkan pada pembahasan bahasa. Beliau menekankan bahasanya pada aspek kemukjizatan Al-Quran di bidang sastra dan corak tema. Selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok saya. 4 pokok pikiran metode kajian sastra. Mengumpulkan unsur-unsur tematik secara umum dalam suatu surat. Kemudian mula-mula ia menggambarkan ruh sastra tematik secara umum. Kemudian merincinya per ayat. Kemudian ia membuka dengan kebahasan bahasa dalam ayat itu, kemudian dibandingkan dengan berbagai ayat yang memiliki kesamaan gaya bahasa. Kadang menyebut jumlah kata, terkadang memberikan kesamaan dan perbedaan dalam penggunaannya. Terakhir ia menyimpulkan korelasi atau hubungan antar gaya bahasa tersebut. Memahami beberapa hal di sekitar nas yang ada, seperti mengkaji ayat sesuai dengan kondisi diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, pengetahuan indikasi makna yang terkandung dalam lafaz Al-Quran. Apakah lafaz-lafaz Al-Quran
tersebut dipahami secara zahirnya atau mengandung makna kiasan. Yang ketiga, memahami rahasia takbir dalam Al-Quran dengan cara mengungkap keindahan serta pemilihan kata tanpa pengesampingan struktur bahasanya. Selanjutnya, 2. Model hermeneutika. Dilihat dari segi terminologinya, kata hermeneutika ini didefinisikan menjadi sebagai dua hal, yakni yang pertama, menggunakan pikiran seseorang dalam kata-kata. Yang kedua, menerjemah atau bertindak sebagai penafsir, atau bahasa berarti menafsirkan. Hermeneutika dalam tradisi barat pada awalnya merupakan bagian dari ilmu filologi, ilmu yang membahas tentang asal-usul bahasa teks. Mulai pada abad 16, hermeneutika mengalami perkembangan dan memperoleh perhatian yang lebih akademis dan serius ketika di kalangan ilmuwan gereja di Eropa tersebut diskusi dan debat mengenai autentisitas Bible. Memasuki abad ke-18, hermeneutika mulai merasakan teman dan sekaligus tantangan bagi ilmu sosial, terutama sejarah dan sosiologi. Karena hermeneutika mulai berbicara dan menggugat metode dan konsep ilmu sosial pada umumnya, kemudian pada masa kini hermeneutika diperbincangkan dalam kajian filsafat postmodernisme. Selanjutnya, ketika kajian hermeneutika ini dibawa ke dalam dunia Islam untuk mengkaji Al-Quran dan hadis, keberadaannya pun diperdebatkan. Penolakan ditunjukkan dengan beberapa alasan. Pertama, dari aspek perkembangan historisnya, hermeneutika berasal dari Kristen Barat dan tradisi filsafat, sehingga tidak mustahil mengusang ideologi dan nilai-nilai Kristiani Barat dan juga yang tidak pasti sesuai dengan Islam. Yang kedua, sebenarnya umat Islam telah memiliki metodologi sendiri dalam menginterpretasikan Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu ulumul Quran dan ulumul hadis. Slide selanjutnya, studi hadis. Kata hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuai yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuai yang lama. Kata hadis juga berarti al-kabar, yaitu sesuai yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis didefinisikan sebagai ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Kita harus memahami Nabi beserta hadisnya. 2. Model studi hadis. Yang pertama, model kajian sirah Nabi. Yang kedua, model komparasi. Model kajian sirah Nabi. Sirah Nabi atau perjalanan hidup Nabi mengkaji tentang Nabi tak terlepas dari sejarah. Sejarah memberikan data bukti historis yang bisa diinterpretasikan tentang perjalanan hidup Nabi. Melalui perjalanan hidup Nabi didapat informasi lengkap dan objektif mengenai Nabi sebagai figur beserta sumber ajarannya yang kita amalkan. Early Hawk meragukan pendekatan sejarah dalam mengungkapkan perjalanan hidup Nabi. Ia tidak percaya jika model studi ini bisa membantu memahami Nabi Muhammad SAW. Baginya, kita hanya mendapat sedikit cerita tentang kelahirannya. Sebelum ia menjadi manusia berpengaruh, ia menggunakan teori model dalam
menginterpretasikan beliau yang karismatik. Istilah model menurut bahasa bisa diartikan contoh, teladan. Dalam bahasan ini, maka yang dikaji adalah keteladanan Nabi dalam perjalanan hidupnya. Sebagaimana diungkap oleh Ibnu Ishaq dalam karyanya Al-Sirah Al-Nabawiyah, sirah menurut Wahb Soruk mempunyai peranan besar dalam Islam karena merupakan kesaksian yang bercerita tentang salvation historis versi Islam. Sirah adalah cara paling awal untuk menjelaskan sejarah Islam pada abad pertama dan pertengahan abad kedua. Dalam sirah, Ibnu Ishaq memaparkan setting Nabi di mana Quraisy mempunyai tradisi untuk mengelola kekuasaan secara terus-menerus. Nabi berpendapat bahwa kekuasaan mereka adalah tradisi leluhur. Mereka juga mencari agama sejati dengan menyembah batu. Selama kehidupan Nabi, terjadi antagonisme antara Ansor dengan kelompok Quraisy yang masuk Islam pada masa akhir. Konflik ini, kata Wauk, dipecahkan oleh Nabi dalam sebuah pertemuan yang secara khusus membahas ketidakpuasan di kalangan Ansor. Ketika Nabi memberi hadiah kepada Quraisy dan Badui, Nabi pun memberikan penjelasannya. Setelah mendengar penjelasan Nabi, maka kaum Ansor pun puas sebagai sekutu dan bagian dari Nabi. Model komparasi. Seorang peneliti hadis menemukan dua model, pemikiran tradisional dan pemikiran modernis. Karakteristik dari tradisionalis adalah tekstualitas, literalis, formalis, dan normatif doktriner. Karakteristik dari modernis adalah pluralis, humanis, liberalis, dan kadang sekularis. Rahman menemukan terjadi perbedaan tajam antara keduanya. Ia berupaya membangun konsep-konsep sunnah dan hadis yang lebih general. Ia berusaha mengembalikan posisi hadis pada posisinya sebagai sunnah dan tradisi yang hidup. Muhammad Al-Ghazali Al-Sunnah Baina Al-Hadis wa Al-Fiqh membagi dua kelompok yang berbeda dalam memahami sunnah. Kelompok Al-Hadis yang tradisionalis, ortodoks, dan tekstual, dan ada kelompok Al-Fiqih yang cenderung memahami sunnah melalui pendekatan 5 hukum fikih. Menurut Ghazali, dua pemahaman ini memunculkan gap yang tidak dapat didamaikan. Maka harus diambil jalan tengah dengan menggabungkan dua pemahaman tersebut untuk diambil pemahaman yang lebih baik, semisal tentang hukum hijab. Menurut kalangan Al-Hadis, hijab dimaknai dengan cadar atau niqab. Sementara kalangan Al-Fiqh memaknainya dengan hijab kerudung biasa. Alasan yang dikemukakan Al-Hadis adalah bahwa ketika sedang sholat, seorang wanita boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya karena sedang beribadah dan menghadap ke Tuhannya. Sementara di luar sholat berkomunikasi dengan manusia, wajah adalah awal dari sumber fitnah, maka wajah harus ditutup di luar sholat. Sementara itu, Al-Fiqh mengatakan bahwa tidak ada beda antara batasan aurat wanita dalam ibadah dan di luar ibadah. Al-Ghazali menyimpulkan bentuk hijab adalah pilihan masing-masing wanita. Boleh pakai cadar, boleh tidak. Yang penting menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kesimpulan, dinamika pemikiran tentang Al-Quran akan terus berlanjut sesuai dengan tuntutan zaman yang nantinya akan dilalui oleh seluruh umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Pemikiran para pemikir Al-Quran saat ini di era kontemporer banyak menyuguhkan perbandingan tentang teori maupun metode-metode yang dilakukan agar semuanya dapat digunakan untuk mengungkapkan tabir dalam memaknai kitab suci dan pedoman umat Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, para mufasir berlomba-lomba dalam mengkaji dan menafsir Al-Quran dan hadis dengan jalan. Yang pertama, model tafsir sastra. Yang kedua, hermeneutik. Yang ketiga, kajian sirah Nabi. Yang keempat, model komparasi. Yang semuanya merujuk kepada satu tujuan, yakni untuk memahami makna Al-Quran dari penulisannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Bila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, untuk presentasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.